اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه بشرى
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' Shaghir nomor hadis 7730. InsyaAllah kalau kitabnya khatam nanti kita ganti dengan Miskat Masobi. Jadi kurikulum Miskat sama Jami' Shaghir itu untuk pengajian umum, karena kalau dimasukkan dalam tafakuh kebanyakan. Hadis nomor 7730, sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i. Liyalini li lam amar, hendaklah. Yalini, yang berada di belakang aku, yang mengiringi aku. Minkum, dari kalian, ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang sudah balik dan yang punya akal. Ini Nabi berbicara tentang urutan atau barisan saf solat. Jadi ketika solat, yang ada di belakang Nabi itu yang balik, maka diurutkanlah saf solat. Imam laki-laki balik, anak laki-laki yang masih kecil, kemudian anak-anak wanita, kemudian wanita balik. Ini urutannya. Imam laki-laki yang sudah balik, anak laki-laki yang belum balik, setelahnya anak-anak wanita yang belum balik, yang paling belakang wanita yang sudah dewasa. Karena yang paling belakang adalah saf terbaik bagi wanita. Khairus sufufi lin nisa akhiruha wasyarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi wanita ada bagian belakang, yang paling jelek depan.
Maka kualitas nggak baik kasih sama anak-anak. Wa khairu suful lirijal awwaluha, sebaik-baik saf bagi laki-laki di depan. Wa syarruha akhiruha, yang jelek di belakang. Maka yang belakang kasih untuk anak-anak. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Kalau sekiranya masjid memiliki jamaah rutin dari kalangan laki-laki dan anak-anak dan wanita, seharusnya masjid menetapkan shaf anak-anak. Jangan dicampur baur shaf anak-anak dengan bapak-bapak. Dan kasih jarak pun tidak ada masalah. Walaupun kosong shaf bapak-bapak baru terisi 5-10 orang, buatlah shaf anak-anak di belakangnya. Kalau sekiranya memang berpotensi shaf itu akan bertambah selama perjalanan sholat. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih, maksudnya tidak lurus shafnya. Jangan kalian berselisih. Berselisih maksud di sini barisan, satu ter ke depan, satu ter ke belakang. Kalau shafnya berselisih, shafnya bengkok, fatakhtalifa qulubukum, maka akan berselisih juga hati-hati kalian, akan pecah belah hati kalian. Tidak akan ada persatuan umat. Persatuan umat diawali dari salat jamaah. Menurut konsep Islam sebuah keanehan kalau mereka menyerukan persatuan sementara tidak sholat berjamaah, apalagi mengharapkan persatuan dari orang yang tidak sholat. Yang ada adalah pengkhianatan. Wa iyyakum, hindari oleh kalian, wahai syatil aswaq, kebisingan pasar. Hindari oleh kalian, jauhi oleh kalian kebisingan pasar. Itu sebabnya kita tekankan di sini, setelah iqamah tidak ada lagi suara. Nabi tidak mau kalau sudah iqamah, shaf sudah diluruskan, masih ada suara. Maka Nabi katakan, hindari kondisi pasar. Nggak ada lagi cerita ini cerita itu. Kalau mau merapatkan shaf kawan di samping, nggak usah pakai suara, tinggal tarik saja bajunya. Yang bersuara waktu itu hanya imam. Sawu sufufakum, lihat ke kanan, lihat lagi ke kiri. Sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sawu sufufakum, istawu. Hadisnya dari riwayat yang benar, jangan dicampur aduk, dengar di sini dengar di situ. Akhirnya bercampur aduk antara hadis yang ini pangkalnya, ujungnya hadis yang di situ. Istawu sufufakum, itu nggak ada hadis kayak gitu. Istawu sufufakum, istawu saja. Kalau sawu baru sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Fa inna taswiyatas sufuf min tamami iqamatis shalah. Sawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Hazu bainal manakibi wal aqdam. Suddul furaj, suddul khulal. Man wasala safan wasalahullah, man qata'a safan qata'ahullah. Kata makmum nih, Pak Imam mau ceramah atau merapikan shaf, ya janganlah imam kelewatan baca semua hadis shaf, itu nama setoran. Tapi kalau masih banyak jamaahnya karena masjidnya terlalu besar, gak ada masalah. Sambil rapatkan shaf, baca hadis lagi, rapatkan shaf, baca hadis, sesuai dengan keperluan. Ini musalah kecil, 2 shaf, hadisnya 5, itu kan gak cocok. Nah,
Apa yang perlu dihindari? Wahaisatil aswaq, kebisingan pasar, hiruk pikuk pasar, itu nggak boleh ada di masjid. Liyalini, hendaklah mengiringi aku yang ada setelah aku, minkum di antara kalian, alladzina ya'khuduna anni, orang-orang yang akan mengambil dari aku. Orang-orang yang akan mengambil dari aku. Mengambil apa? Mengambil cara ibadah, sehingga mereka akan menyampaikan kepada generasi setelahnya. Jangan yang ada di belakang Nabi orang-orang yang tidak mau peduli dengan apa yang Nabi lakukan. Tapi kata Nabi, hendaklah yang berdiri di belakang saya yang mau belajar ibadah dari saya. Nah, sehingga nanti mereka mampu menaikkan hadis kepada yang lain. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hazwa mankibai. Alimna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana fi salati. Ditanya, min aina alimtum? Min taharruki lihati. Kami tahu Nabi membaca Al-Fatihah di dalam salat sirnya. Di mana kalian tahu Nabi membaca Al-Fatihah dalam salat sirnya? Dari gerakan jenggotnya. Jadi diminta yang ada di belakang Nabi adalah orang-orang yang mampu merekam dan menceritakan kembali nantinya bagaimana perihal salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sekian banyak sahabat, hanya beberapa orang, artinya bukan sampai 50% yang merekam hadis dari Nabi. Nah, hanya beberapa persen yang merekam hadis dari Nabi. Syukur juga. Nah, kalau banyak yang merekam, tentu tambah banyak beredaksinya. Oh, lama kita khatam kitab. Nah, hadis wudu aja ada 50 sahabat merekamnya. Setiap 50 sahabat beda redaksinya. Kapan khatamnya itu? Apalagi ada ikhtilaf hukum, banyak khilafiyah jadinya, bukan 4 mazhab tapi 14 mazhab. Itu memang satu anugerah yang Allah berikan. Kenapa hanya sebagian sahabat saja merekam hadis? Nah, dari sebagian sahabat itu yang terbanyak hanya 7 orang. Nomor 1 Sayyidina Abi Hurairah. Nomor 2 Sayyidina Nah, yang belajar tadi Burawi tafakuh 5, yang jawab tafakuh 1. Mana nyambung nih? Antum baca juga catatannya. Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Nah, 7 sahabat perawi hadis terbanyak. Kemana sahabat yang lain? Hanya merekam hadis. Ada yang 1 saja hadisnya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang tidak merekam. Berarti pas yang Nabi perintahkan di sini, yang berdiri di belakang saya adalah yang mau mengambil cara ibadah dari saya, yang mau merekamnya, yang mau menyampaikannya nanti kepada umat. Hadis berikutnya, la yumsakhanna, sungguh benar-benar akan dirubah wujud, akan dirubah bentuk muka, kaumun akan satu kaum, wahum ala arikatihim, padahal mereka di atas tempat duduk mereka, enggak kemana-mana, duduk di tempat duduknya. Tiba-tiba lihat cermin,
mukanya berubah menjadi kirada wa khanazir, onyet dan babi. Kenapa mereka berubah jadi monyet? Bisurbihimul khamr. Ini hadis ketiga nih. Dengan meminumnya mereka akan khamar. Wardarbihim bil barabit, membunyikannya mereka, memukulnya mereka dengan alat musik. Wal kiyan, dan wanita-wanita penghibur, wanita-wanita pedangdut. La yantahiyanna aqwamun, sungguh benar-benar bahwa berhenti, sungguh keluar daripada kalimat la, namanya lam taukid, benar-benar penekanan dari nun tasdid, namanya nun taukid sakila. Jadi ada dua penekanan di sana. Sungguh benar-benar akan berhenti aqwamun, oleh beberapa kaum, an wad'ihim, dari meninggalkannya mereka akan sholat Jumat, dari meninggalkannya mereka akan beberapa sholat Jumat. Aw la yakhtimannallahu, atau sungguh bahwa benar-benar, sungguh bahwa benar-benar mencap, menstempel, menutup oleh Allah di atas hati-hati mereka. Kalau sudah ditutup hatinya, summa layakununna. Kalau ada nun taukid akhir fi'il mudhari'nya duma, berarti dia jamak. Sungguh bahwa benar-benar mereka akan menjadi minal ghafilin, termasuk orang lalai. Hadis sahih. Yaitu maknanya meninggalkan beberapa salat Jumat. Nabi katakan, wahai orang-orang yang telah meninggalkan beberapa salat Jumat, berhentilah kalian. Artinya kerjakanlah salat Jumat. Kalau enggak, pasti Allah akan tutup hati kalian. Kalau bahasa ditutup hati, sudah menggunakan bahasa yang sama yang digunakan kepada orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wisawah. Jadi wakafnya itu wa ala sam'ihim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, wakaf sana, wa ala absarihim wisawah. Itu bukan ataf itu. Allah cap hati dan pendengarannya, dan di atas penglihatan mereka ada tutupan. Jadi jumlah khabar muqaddam. Nah, bahasa itu digunakan kepada orang kafir, ternyata digunakan oleh hadis kepada bahasa orang yang meninggalkan Jumat berkali-kali. Kemudian dia menjadi orang lalai. Ini efek parahnya meninggalkan salat Jumat. Sehingga kalau ada orang katakan, "Tuh apa dia salat Jumat 5 waktu?" Tidak. Ya minimal hatinya aman daripada khatam. Maka orang-orang yang tidak sholat 5 waktu tapi masih menjaga sholat Jumat, ada kemungkinan dia untuk mendapatkan semangat dalam beribadah. Akan ada kemungkinan untuk berubah. Tapi kalau nggak peduli lagi dengan sholat Jumat, sholat 5 waktu tidak, sholat Jumat juga tidak. Oh tuh Masya Allah, susah untuk kita ingatkan, karena dia sudah jadi orang lalai.
La yantahiyanna aqwamun, sungguh benar-benar bahwa akan berhenti Jadi antara fi'il mufrad dengan fi'il jamak yang ketemu dengan taukid, bedanya baris akhirnya. Kalau fi'ilnya mufrad fathah, kalau fi'ilnya jamak barisnya di depan, kalau fi'ilnya tasniyah nunnya tidak dibuang. Kalau jamak layantahunna, kalau mufrad layantahiyanna, kalau tasniyah la yantahiyanni. Di sini mufrad. Sungguh benar-benar bahwa akan berhenti aqwamun, oleh beberapa kaum, yarfa'una absarahum, yang mengangkat mereka akan penglihatan mereka ke langit di dalam solat. Yarfa'una absarahum, mereka mengangkat penglihatan mereka ke langit dalam solat. Langit di sini maksudnya ke atas. Aula tarji'u ilaihim absaruhum, atau tidak kembali kepada mereka oleh penglihatan mereka. Jadi dimakruhkan dalam solat ngelihat ke atas. Yang mengantuk, dianya ke bawah. Nah, begini solatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya makruh. Kata Nabi, kalau dia nggak berhenti, nanti matanya nggak bisa turun ke bawah. Nah, sudah ditundukkan kepalanya, mata gini kan. Apakah itu ketika hidup atau ketika mati? Wallahu a'lam. Kayak ancaman ini ketika hidup. Maka dalam solat, lihatlah pandangan ke tempat sujud. La yantahiyanna aqwamun an rafi'im absarum inda du'ai fi salati ila sama'. Artikan la yantahiyanna, Abi, la yantahiyanna apa artinya? Kok enggak tahu? Itu udah banyak dari tadi. Dudi, siapa? Itu siapa nama? Deki. Untung Deki daripada Dudi. Tahu teh Dudi? Ada nama Dudi. Dudi atau ulat? Nah, Dudi Susanto, artinya ulat Susanto. Apa artinya? Deki, la yantahiyanna, sungguh bahwa benar-benar berhenti, aqwamun an rafi'im, enggak tahu, an rafi'im, dari mengangkatnya mereka, absarahum, deki absarahum, hum, penglihatan mereka, inda du'ai, ketika berdoa, fis salati, di dalam salat, ila sama'i, ke langit, au la tukhtafanna absaruhum, atau sungguh bahwa akan benar-benar dicopot atau disambar penglihatan mereka. Kata kalimat sambar ini identik dengan kilat, atau bisa saja diambil penglihatan mereka secara cepat. Budiman, la yantahiyanna apa? Bukan sungguh benar-benar. La yantahiyanna, sungguh bahwa benar-benar berhenti. Rijalun,
oleh beberapa orang atau oleh orang-orang antarkil jamaah, dari meninggalkan salat jamaah, au la uharriqanna buyutahum, atau sungguh bahwa benar-benar akan aku bakar rumah mereka. Itu masih belum cukup terjemahannya itu. Sungguh bahwa benar akan aku bakar-bakar rumah-rumah mereka. Kenapa ada penambahan bakar-bakar? Karena dia menggunakan fi'il harraqa yuharriku, binanya takthir, arti banyak. Li yansur, li di sini lam amar, maknanya hendaklah. Li yansur, hendaklah menolong, ar-rajulu, oleh seseorang, akhahu, akan saudaranya, zaliman, hal keadaan saudara zaliman itu menzalimi, au mazluman, atau dizalimi. Hendaklah menolong oleh seseorang akan saudaranya yang zalim atau dizalimi. Ketika hadis ini disampaikan, sahabat merasa aneh dengan pemahamannya. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kami bisa tolong orang yang dizalimi, tapi apa pula maksudnya menolong orang zalim? Masa orang zalim ditolong juga? Kalau menolong orang zalim, menolong orang zalim, menolong orang zalim, ya zalim. Nah, menolong orang zalim ya zalim juga. Itu zahir hadis. Nah, kadang-kadang zahir hadis itu berbeda dari maksud. Maksudnya apa? Maksudnya in kana zaliman falyanhahu. Jika ada ia saudara kalian itu orang zalim, maka hendaklah dia melarang akannya saudara. Fa innahu lahu nusra, sesungguhnya melarang baginya saudara zalim itu pertolongan. Wa in kana mazluman, jika ada ia saudara itu dizalimi, falyansurhu, hendaklah ia menolongnya. Itu maksud baginda Rasul. Menolong orang zalim itu melarangnya dari berbuat zalim. Melarang dari berbuat zalim itu berarti telah menolongnya. Nah, bisa dipahami? Paham? Jadi kalau masih ada kawan yang mengingatkan kita atas kesalahan, terima kasih. Yang marah, dia sedang menolong. Ada masanya antum hidup nanti dalam kesalahan, gak ada orang mau mengingatkan karena orang sudah muak, karena orang sudah bosan. Tapi selagi ada bisa mengingatkan, terima kasih. Kalau masih dimarahi oleh orang tua, terima kasih. Ada masanya nanti orang tua tidak mau memarahinya lagi. Mari bagaimana, ada jadi bapak orang. Jadi kadangkala sesuatu yang kita lihat itu adalah sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak baik. Kita berbuat zalim, ngapain diurus-urus, ngapain dia larang-larang? Sebetulnya adalah kebaikan. Nah, hai Hansa, jangan mengantuk mengaji supaya hafalan lancar. Nah, terima kasih telah ingatkan saya. Nggak usah pula cemburut, panjang pula bibir atas pada bibir bawah. Jadi sportif, jeli,
terhadap hal-hal yang positif. Jangan memandang semuanya negatif. Ada kawan nolong bantu antum untuk mencuri. Nah, ini saya ajarin cara mencuri. Itu bukan menolong, itu memperosotkan ke dalam kesalahan. Biasanya dalam kehidupan manusia, dia merasa senang kalau ditolong berbuat dosa. Dia benci kalau ada orang mengganggu dia berbuat dosa. Padahal hakikat yang sebenarnya, yang baik itulah yang mengingatkan. Yang tidak baik adalah yang membiarkan. Sungguh benar-benar memperhatikan ahadukum oleh salah seorang kalian, man ladzi yatamanna, apakah sesuatu yang akan dia cita-citakan. Fa innahu, maka sesungguhnya la yadri, dia tidak tahu, ma, apakah yuktabu lahu, yang akan ditulis baginya dari cita-citanya. Apa yang akan ditulis baginya dari cita-citanya? Maka hendak betul-betul diperhatikan. Walaupun cita-cita itu tidak terwujud, tapi pahalanya telah ditulis di sisi Allah. Nah, saya akan menghafal Al-Quranul Karim walaupun dapat cuma 1 juz dalam setahun. Kalau memang cita-citanya seperti itu, tetap menghafal Al-Quran, apapun yang terjadi, setengah juz dalam setahun pun tetap akan selesaikan. Meninggal dia sebelum menghafal, dia sudah menjadi hafiz di dalam kubur. Tapi kata dia, nanti kalau saya hafiz Quran, saya mau jadi pejabat lalu korup. Gak jadi dia jadi pejabat, sudah dapat dosa orang korupsi. Maka buatlah cita-cita yang baik, yang banyak, cita-cita yang besar. Nah, yang cita-cita kecil, selesai di sini, alhamdulillah 30 juz, nanti pulang kampung jadi guru TPA sambil menggaring sama Pak Imam ngajar TPA. Kecil pahalanya. Nanti kalau saya pulang, saya akan bikin pondok di kampung saya. Nah, mulai pada TK sampai orang yang mau mati ada pondoknya. Muridnya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dipelajari di sana seluruh disiplin ilmu agama. Akan melahirkan hafiz-hafiz Al-Quran, ahli-ahli dakwah, ahli-ahli fatwa, ahli-ahli suluk, sehingga tidak ada satu jengkal pun dari kampung saya melainkan orang-orang yang taat kepada Allah. Mati dia, pahalanya banyak. Bisa niat berangkat umroh dan haji, mati dia, dia sudah ditulis dapat pahala umroh dan haji. Nanti akan saya cetak generasi 120 orang dari anak sendiri. Niat dia anak hidup 120 jumlahnya. Semuanya wajib menghafal Quran. Saya berangkatkan jamaah 12 jamaah setiap bulan. Nah, satu orang 10. Saya jadi jumidarnya. Maka besar pahalanya. Ini cita-cita kecil. Nah, belajar alim 2 tahun dah lah. Bisa imam-imam dikit, tahu hukum dikit dah cukup.
Begitu juga cita-cita buat dosa juga parah. Apa yang antum cita-citakan buat dosa? Bahaya. Nah, maka hendak betul-betul diperhatikan apa yang menjadi cita-cita seseorang, maka itu akan ditulis di akhirat kelak. Dia tidak akan tahu bagaimana besarnya pahala. Nah, maka Darul Hijrah punya cita-cita itu menjadi mahat terbesar di Sumatera. Nggak tahu lah tahun berapa itu terwujudnya. Satu kawasan 3.000 minimal, dan punya cabang 3.000 cabang di dunia, sampai ke Mars, Jupiter, Pluto. Nah, kalau ada orang buat negara di dunia nanti di bulan, ke Cina rencana buat negara di bulan. Nah, di situ ada juga cabang yang satu, Rahul Mudir, supaya dia nggak kemana-mana. Nah, kalau tekadnya memang dari hati, memang itu matlamat hidup orang tersebut, itu yang dia pikirkan, itu yang dia bicarakan, itu yang dia usahakan. Dia meninggal, walaupun santrinya cuma 3 orang, dia mendapatkan pahala 3.000. Maka kata Rasul, niatul mu'min khairun min amali. Buat cita-cita hari ini. Ini apa cita-cita antum? Enggak jelas. Sazan, Syahdan. Sazan itu nama parfum ternyata. Sazan, Sahran, Syahdan. Itu cita antum apa? Hah? Enggak ada. Apa? Pilot. Nah, tulis di buku, buat usaha, buat targetnya. Cita-cita banyak, tapi nggak ada target. Berapa dapatlah hafalan? Nggak bisa. Nanti selesai Al-Qur'annya usia 20, mau belajar alim berapa lagi? Dipercepat selesai kubronya. Nah, sebaik-baiknya selesai Quran itu usia 15, tambah khidmat setahun, tambah alim 10 tahun, tambah khidmat alim setahun, total 27. Nah, kahwin. Ini usia 30 tahun baru selesai kubro. Khidmat usia 31, berjalan 10 tahun dan 41, khidmat setahun 42, kawin usia 43, 45 mati. Nah, kan pendek masa perjuangannya itu. Habis dengan belajar, tidak sempat mengajar. Maka antum masih kecil-kecil itu cepat, yang berlambat-lambat. Insya Allah sejak mendengar pengajian ini saya nggak akan berenang nanti, saya akan mengaji saja. Nah gitu. Nanti kita lihat siapa nggak berenang yang mengaji. La yantaqidannal islamu urwatan. Sungguh benar-benar akan roboh Islam itu tali demi tali. Layan takidanna, sungguh bahwa benar-benar akan roboh Islam itu urwatan, tali demi tali. Kalaulah dikatakan Islam ibarat sebagai tali, dan Allah juga katakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Allah umpamakan Al-Quran itu seperti apa? Agama itu seperti tali, bil urwatil wusqa, dengan tali yang kokoh. Maka tali Islam itu seperti tali yang besar
yang terdiri daripada beberapa tali kecil. Pernah lihat? Tali apa itu, Abror? Hah? Tali apa? Tali sapi. Kan di pintal 3 talinya. Setiap pintal yang 3 itu kan ada tali-tali kecil, nilon-nilon kecil. Seperti itulah Islam. Putus satu, putus satu, putus satu, putus satu, putus satu, akhirnya putus semuanya. La yawaddanna ahlul afiyah, sungguh bahwa benar-benar menginginkan, lam taukid, wadda yawaddu, ingin, sungguh benar-benar bahwa menginginkan ahlul afiyah, oleh orang-orang yang afiat, oleh ahli afiat. Tahu afiat? Mata alhamdulillah bagus, bisa melihat, telinga mendengar, tangan sehat kedua-duanya, kaki sehat kedua-duanya, kemudian jantung normal, badan juga normal. Itu namanya ahlul afiyah. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, bukan sekarang, nanti pada hari kiamat. Apa yang diinginkan oleh ahli afiat? Anna juludahum, sesungguhnya kulit-kulit mereka, kuridat bil maqarib, digunting dengan gunting-gunting. Maqarib jamak mikrat, digunting dengan gunting-gunting, robek-robek kulitnya, digunting-gunting. Mimma yarawna, kenapa mereka kepengen begitu? Karena sesuatu yang mereka lihat dari pahala ahlil bala, dari pahala ahlil bala, orang-orang yang dapat cobaan dari Allah. Jadi kita pulang ke akhirat, kita lihat bagaimana pahala yang diberikan kepada orang yang buta di dunia ini. Orang yang tidak buta pengen buta juga. Lihatkan pahala, bagaimana Allah berikan pahala kepada orang-orang yang tidak punya hidung, lahir tanpa hidung, berlubang di sini ya, itu nampak giginya. Nanti dia pengen kayak gitu juga. Pulang ke akhirat, bagaimana pahala yang Allah berikan kepada orang pincang, lahir tanpa tangan, lahir tanpa kaki, lahir tidak mendengar, lahir dalam keadaan bisu, lahir nggak ada tangan, nggak ada kaki. Atau ada makhluk Allah bulat begitu saja dia. Nah, ketika pulang ke akhirat, orang-orang yang organnya cukup, dia pengen juga mendapatkan bala seperti itu. Tentu hadis ini objeknya adalah kepada orang-orang yang menemukan musibah dalam kehidupannya. Hadis takziah, hadis penghibur. Ada kawan kita kerja di pertambangan misalnya, alat berat, akhirnya putus kakinya gara-gara mesin. Tentu dia sedih sekali. Ada cita-citanya mau jadi pemain bola. Nah, ini hadis ini diriwayatkan. Bukan hadis ini objeknya orang-orang sehat lalu dia rusak kakinya, lalu dia rusak anggota tubuhnya. Nggak boleh, haram hukumnya. Oh, saya mau jadi ahli balak lah, dia patahkan tangannya, patahkan kakinya. Nah, dia miringkan bibirnya, tulang rahangnya, dia copot matanya satu. Haram. Tentu bukan itu maksud dari pengamalan hadis ini. Hadis ini menghibur sebagian kaum muslimin yang tidak sehat,
yang tidak normal dari fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yawaddanna, Hafiz Faria mana patinya? Enggak boleh nganggu-nganggu. La yawaddanna. Hah? Suku benar-benar apa? Suku benar-benar itu baru lam sama nun tasdidnya. Yawaddanna kan sudah ada hadis sebelumnya. Yawaddanna Zaki Ibrahim, satu hadis sebelumnya. Oh, ini enggak belajar kayak ini. Ibrahim apa tu yawaddanna? Mana motor dia belajar antum? Nah, nanti tambah jam belajarnya setengah jam kalau nggak ada yang tahu. La yawaddanna, sungguh benar-benar bahwa menginginkan. La sungguh, di mana saja antum ketemu la artinya sungguh. Nun tasdid benar-benar, yawaddanna menginginkan. Rajulun oleh seseorang, annahu sesungguhnya seseorang kharra terjatuh. Dari mana dia terjatuh? Min indas suraya, dari atas bintang kejora. Suraya, bintang kejora, bintang yang paling besar cahayanya, yang ada di ufuk barat. Saat matahari tenggelam, ada cahaya bintang yang terang dari yang lain, itu namanya suraya. Jadi seseorang benar-benar akan pengen jatuh dari atas itu, kan jauh sekali. Wa annahu lam yali, sesungguhnya seseorang tidak menjabat, tidak mengurus, min amrin nas, dari urusan manusia, syai'an sedikit pun, tidak mengurus urusan manusia sedikit pun. Nah, ini adalah ancaman, ancaman mencaleg. Nah, jadi anggota DPR, MPR, jadi bupati, wali kota, gubernur. Ancamannya adalah lebih baik dia lebih senang memilih jatuh dari bintang kejora sampai ke bumi daripada ngurus urusan orang. Karena saking beratnya pertanggungjawaban di akhirat kelak kepada pemimpin-pemimpin yang tidak adil dalam memimpin masyarakatnya. Nah, setelah kita dengar berita dari berita, informasi dari informasi, anggaran-anggaran untuk mereka itu banyak kali anggaran untuk mereka daripada anggaran untuk rakyat. Nah, banyak sekali. Seolah-olah negara ini hanya seperti organisasi. Jadi uang negara digunakan untuk organisasi tersebut. Ya nggak ada masalah kalau organisasi menggunakan uangnya untuk organisasinya. Tapi negara bukan organisasi. Anggaran banyak, anggaran tuh anggaran mereka aja kembali semuanya. Anggaran rapat, anggaran studi banding, anggaran perumahannya, anggaran kendaraannya, anggaran komunikasinya, anggaran apalagi itu iklannya, disisirkan anggaran. Nggak ada yang terdengar anggaran untuk rakyatnya.
Nah, kalaupun ada perbandingannya nggak banyak. Jadi sama itu dengan buat acara syukuran, buat acara mendoa, kemudian dikeluarkan sekian banyak uang untuk beli bahan makanan. Dari sekian makanan yang dibuat, 70% habis sama koki-kokinya. Nah, 30% baru dihidangkan. Nah, itu bentuknya kayak gitu loh. Aneh. Mana yang dimasak? Oh, tinggal segini, ya tinggal segini, habis kami makan-makan di dapur sambil masak. Kayak nanti besok di akhirat kelak mereka akan sadar, mendingan dijatuhkan dari bintang kejora daripada ngurus urusan kaum muslimin, karena saking beratnya. La yahbitanna, sungguh benar-benar akan turun Isa bin Maryam, Nabi Isa putra Maryam. Ini akidah kami, keyakinan kami umat Islam. Nggak ada urusan apakah orang Kristen meyakini dah mati atau masih hidup. Yang jelas umat Islam mengakui Nabi Isa masih hidup. Wajib mengimani Nabi Isa masih hidup. Nanti akan turun di akhir zaman. Sebagai apa? Hakama, sebagai hakim, bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul. Kenapa bukan sebagai rasul? Karena beliau menerapkan syariat baginda Nabi, bukan syariat Nabi Isa. Beliau hanya sebagai hakim dan sebagai pemimpin yang adil, imaman muqsita, pemimpin yang adil. Wala yaslukanna, dan sungguh benar-benar beliau akan menempuh fajjan, gang demi gang. Fajjan itu jalan antara dua gunung, lorong demi lorong, hajan au mu'tamiran, hal keadaan beliau menunaikan ibadah haji atau umroh. Walayatiyanna qabri, sungguh benar-benar beliau akan mendatangi kuburku, hatta yusallima alayya, sehingga memberi salam ia kepadaku. Wala aruddanna alaih, sungguh benar-benar bahwa aku menjawab salam di atasnya. Jadi Nabi Isa datang ke muka bumi di akhir zaman bukan sebagai Nabiullah, bukan pembawa risalah, tapi sebagai hakim, sebagai pemimpin yang adil. Ia menerapkan syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ziarah ke kubur Nabi, memberi salam ke Nabi, dan Nabi jawab salamnya. Di mana pula nggak boleh ziarah kubur Nabi? Kenapa sampai dirubah-rubah judul kitab orang? Karena tidak sependapat. Layyul wajid, layyu artinya menunda-nunda pembayaran hutang. Al-wajidi oleh orang mampu, menunda-nunda bayar hutang oleh orang mampu. Yuhillu itu menghalalkan, irdahu harga dirinya, wa uqubatahu dan menghukumnya. Kawan punya hutang, tapi ditekankan sekali lagi, tidak dibenarkan berhutang satu sama lain. Nah, tidak dibenarkan berhutang satu sama lain. Misalnya kawan kita punya hutang, kita minta, hutang antum bagaimana? Janjikan sekarang belum ada uang, minta waktulah 3 hari lagi. Ternyata ketika dia bilang nggak ada uang itu, dia beli barang banyak sekali.
banyak jajannya. Dia berhutang, katanya nggak mampu bayar hutang, tapi dalam waktu yang sama jajannya banyak. Waktu berenang pot mie 3 dia makan, nggak tanggung-tanggung 3, masuk semua sanjay ke dalam minuman, masya Allah. Nah, tu dah mulai niat deh. Sebut pop mie aja dah, oh dah kebayang makan pop mie. Kenapa disebut surga nggak ngiler gitu? Nah, lebih ngiler juga sebut pop mie pada surga. Rasa-rasa di bibir ya. Insya Allah. Apa keluar liurnya? Masya Allah. Antum katakan, antum kata-katain dia, itu boleh. Pembohong, katanya nggak mampu bayar hutang, belanja banyak, dasar pendusta. Kata Nabi itu halal dicemarkan harga dirinya, bahkan dilapor ke pengadilan dan dihukum dipenjarakan, halal. Layatan la layatain, layatan la layatain. Layah itu adalah seperti peniti, tutup mulut menguap, masuk hantu ke dalam. Nah, peniti untuk memasang mukena, masang jilbab. Kata Nabi cukup 1, jangan 2. Ini sabda Nabi kepada Sayyidatina Ummi Salamah. Sayyidatina Ummi Salamah mau pakai mukena. Kalau mukena ketika dipasang itu karena longgar, perlu dikasih layah. Itu cukup 1, jangan sampai 2. Beda sama ibu-ibu kita Indonesia. Itu kalau masang jilbab itu setengah kotak penitinya. Nah, sini peniti, di bawah peniti, dekat lagi ada peniti. Buka, jarum pentul ya, bentol, pentol, pentul. Apa beda pentol sama pentul? Faslun fil muhalla, pasal fil muhalla. Muhalla yang diberi alif lam. Fil muhalla bi al min hazal harfi. Pasal pada yang diberi alif lam dari ini huruf, yaitu huruf lam. Jadi hadis-hadis ke depan adalah huruf lam yang diawali dengan alif lam. Pertama, al-libasu yuzhirul ghina. Pakaian itu menampakkan kekayaan. Waduhnu, kemudian minyak, yuzhibul bu'us, menghilangkan kemudaratan. Wal ihsanu ilal mamluk, berbuat baik kepada budak sahaya. Yakbitullahu bihil adu, membinasakan oleh Allah dengannya berbuat baik akan musuh atau menghinakan. Maaf, yakbitu menghinakan. Menghinakan oleh Allah dengannya berbuat baik ke budak akan musuh. 1. Yuzhirul ghina, al-libas, pakaian menampakkan kekayaan. Maka sesuaikan kekayaan, sesuaikan pakaian dengan tempat yang kita datangi. Kalau datang ke rumah orang yang sederhana, pilih pakaian sederhana. Datang ke rumah orang kaya, pilih pakaian yang lumayan mewah.
Karena orang akan menilai dari kekayaan. Orang akan menilai kekayaan dari pakaian. Maka menyembunyikan ketidaksanggupan, menyembunyikan kemiskinan itu bagian dari sifat para sahabat. Menyembunyikan kemiskinan adalah sifat para sahabat. Yahsabuhumul jahiluna aghniya aminat ta'affuf. Orang-orang yang tidak kenal mereka menganggap mereka orang-orang kaya karena mereka menjaga diri. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala kalau ketemu sama raja-raja, beliau akan pakai pakaian. Tapi kalau ketemu, jumpa rumah, mau ziarah, mau silaturahim di keluarga yang pas-pasan, ya pilihlah pakaian yang pas-pasan. Itu satu. Kemudian minyak rambut itu menghilangkan kesulitan, dor. Apakah itu sedih, kurang semangat, pusing-pusing, itu selesai mandi minyaki rambut dan minyak zaitun, itu semangat bertambah. Atau putus asa, apalagi putus cinta. Mandi, keramas dengan sampo sampai 3 kali supaya hilang ada bekas-bekasnya di kepala. Keringkan rambut pakai hair dryer, kalau nggak bisa tuh pakai knalpot, keringkan. Pakai minyak zaitun, Insya Allah. Sisir, berdiri di cermin, itu bertambah semangat antum. Untuk ngaji gini dia, beda kali ya. Tapi kalau buka peci busuk, hilang semangatnya. Rambut kusam, peci ada di sana jimat, nggak bisa dibaca lagi. Masya Allah, la haula wa la quwata. Tulisan Arab aja sekeliling pecinya, dicium busuk, itu nggak semangat. Ngantuk lagi. Kenapa antum gak semangat? Semangat mana? Mandi enggak, pakaian kotor, peci busuk, ongok, bau tapui. Nggak ada tuh semangat hidup tuh orang tuh. Tuh lihat tuh orang-orang gila yang ketemu orang apa singkatannya orang gila itu? Hah? ODG. Apa artinya? Orang gangguan jiwa. Gangguan jiwa, OGJ. Itulah seperti yang dikatakan tadi, Okamakol. Itu setelah diambil oleh orang-orang orang-orang yang berbuat baik, dipangkas rambutnya, dipotong rambutnya, dimandiin, dicuci, diminyakin, kasih makan, ditanya ada sadar dia. Bapak orang mana? Orang anu. Disebutin kampungnya. Disebut pula kampung antum, tersinggung pula. Sadar dia. Ternyata kesadaran selama ini hilang tuh gara-gara penampilan tadi, rambut, tidur sembarangan, makan sembarangan, pakaian sembarangan, nggak mandi, macam-macam. Ini bisa 3 hari nggak mandi kan lucu tuh. Insya Allah 3 hari nggak mandi-mandi, selimut dingin, kasur dingin, bantalnya dingin. Ya Allah, handuknya ya karim, celana, masya Allah, peci, innalillah. Itu mirip tuh pemikirannya itu sama orang-orang gila. Pakai minyak rambut. Nah, selesai mandi pakai minyak rambut, sisir rambut yang rapi. Sebaik-baik minyak rambut ada minyak zaitun. Jangan pakai minyak rambut yang ada alkoholnya. Itu akan menambah kesegaran, kebugaran. Imam Syafi'i katakan bau wangi akan menambah kecerdasan, bau busuk bikin orang bodoh.
Kemudian berbuat baik kepada budak sahaya ini membuat sedih, membuat hina musuh Allah, baik syaitan maupun orang kafir. Kalau sampai orang Islam bisa menghargai karyawannya, orang Islam bisa menghormati pembantunya, ini secara otomatis musuh-musuh Islam akan hina dengan sendirinya. Al-laban fil manam fitratun, susu pada waktu tidur itu adalah fitrah. Nah, fil manam ada dua makna fil manam di sini. Ada fil manam pada waktu tidur, ada fil manam dalam tidur. Nah, kalau artinya laban fil manam, susu dalam tidur, artinya mimpi minum susu, itu fitrah. Ketika baginda Rasul memilih minum susu dari arak yang ditawarkan oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril katakan, engkau telah memilih minuman yang fitrah. Atau mafhum kedua adalah minum susu sebelum tidur. Minum susu sebelum tidur. Nah, menurut ahli kesehatan juga, orang yang tidurnya tidak bisa menghilangkan beban pemikiran, setelah tidur tetap aja capek bangun tidur, beban pemikiran itu seolah-olah tidak hilang. Apakah bidang beban pemikiran masalah umat atau masalah duniawi, itu lebih parah lagi bebannya, maka solusinya adalah minum susu sebelum tidur. Nah, susu, bukan krem, bukan krimer. Untuk beli 3 sapi, 7 sapi, itu kan susu itu. Oh, susah urusannya, sebaik-baiknya kan susu kambing. Kalau susah urusannya, beli susu kambing yang bubuk, ya nggak buat capek ngurusnya. Jadi kalau beli susu cair, itu simpan di mana lagi? Wah, itu penuh semua kulkas nanti. Ada sana kotak susu mereknya Abrol Mustafa, kotak susu si Fajar, kotak susu si Budiman. Hanya ketukar-tukar. Oh, ini gara-gara sunnah ini haram lagi yang terjadi, ambil susu kawan. Susu bubuk saja yang bisa disimpan lemari masing-masing. Ini minuman saset itu yang diminum, dimakan tanpa air. Energi yang digigit langsung minum. Kopi mik digigit nggak pakai air. Nah, nggak ada yang pakai air. Itu bukan kesehatan. Nah, daripada demikian mendingan susu sapi, susu kambing. Nah, berarti ini ketua kantin, panitia pengadaan barang kantin, siapkan susu kambing. 1 saset mau tidur, 1 saset mau tidur. Kata Nabi, itu fitrah. Fitrah mengembalikan kepada pemikiran yang fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi lahir tuh pikirannya nol lagi, bukan nol dalam kebaikan. Ini bangun tidur sakit kepala ngafal, bangun tidur masih aja beban sabak kemarin, bangun tidur masih ada beban manzil. Nah, minum susu sebelum tidur supaya bebannya itu, istirahat otaknya itu cukup ketika tidur. Itu salah satu makna al-laban fil manam fitrah. Sayang baginda Rasul kepada umat, sampai urusan kesehatan pun dijelasin. Kalau nggak ada juga yang bersyukur jadi umat Nabi, nggak usahlah jadi umat Nabi, jadi babi saja. Allahdu lana wasyakku li ghairina, lahat untuk kami, syak untuk selain kita. Lahat untuk kita, syak untuk selain kita. Apa itu lahat?
Lahat adalah lubang yang digali di pinggir kubur, yang menjorok ke dinding kubur. Lubang yang digali menjorok ke dinding kubur, itu lahat. Sementara syak itu lubang mayat yang digali di tengah-tengah kubur, kat parit. Kat parit. Kenapa nama antum parit? Nah, jadi kalau lahat itu untuk umat Nabi Muhammad SAW, kalau syak itu untuk selain kita. Ini hadis am, tapi penjelasan hukum dari para ulama fikih, sunnah hukumnya lahat kalau tanahnya keras. Tapi kalau tanahnya lunak itu otomatis pakai syak, atau karena dituntut oleh keadaan kondisi tanah yang kecil, maka penataan kuburan dengan syak jauh lebih rapi dan lebih hemat tanah. Lahdu lana, lahat bagi kita umat Nabi, wasyak li ghairina min ahlil kitab Yahudi Nasrani, wal lahmu bil burri maraqatul anbiya. Daging dicampur dengan tepung gandum itu adalah maraqah, makanan para nabi. Laham ay laham madbuh dicampur dengan tepung gandum itu adalah makanan para nabi. Ini makanan yang terbaik, tepung gandum. Nah, tepung gandum yang dicampur dengan daging. Cara buatnya wallahu a'lam. Yang jelas itu bahannya. Alladzi tafutuhu salatul asri, seseorang yang kelewat akannya oleh salat asar. Seseorang yang kelewat akannya oleh salat asar, ka'annama wutira ahlahu wa malah, seolah-olah telah diwafatkan istrinya, keluarganya seseorang dan hartanya. Setelah seolah-olah telah dihilangkan ia seseorang, telah diwafatkan darinya seorang, keluarganya dan hartanya. Padahal mereka tidak sholat asar itu untuk membiayai keluarga. Mereka enggak sholat asar itu untuk mengurus harta. Dengan dia tidak sholat asar, itu sama halnya dengan hartanya musnah, keluarganya meninggal. Ketika dia pulang ke rumah, tetap keluarganya ada, tapi Nabi sudah menghukum meninggal, berarti keberadaannya sama dengan enggak ada. Keluarganya seperti dia orang mati, tidak bisa diajak bermusyawarah. Anak sudah diomongin enggak dengar, dah mati. Kenapa anak sudah mati? Karena orang tuanya tidak sholat asar. Nah, kenapa harta ada tapi tidak bermanfaat? Karena yang ada cuma gambarnya harta, hakikat atas sudah musnah ketika dia tidak sholat asar. Akhirnya uang ada enggak cukup, rumah ada enggak nyaman, semua yang dia punya tidak memberikan manfaat yang nyaman, yang senang, kebahagiaan dalam kehidupannya, karena dia cari dengan meninggalkan sholat asar. Nah, sholat asar adalah sholatul wusta, hafizu ala salawati was sholatil wusta. Qiraah saz sholatil asri. Alladzi la yanamu hatta yutir hazim, orang yang tidak tidur sehingga melakukan salat witir itu adalah orang yang punya semangat yang tinggi. Alladzi la yanamu, orang yang tidak tidur sampai melakukan salat witir, berarti hazim, orang yang punya semangat tinggi untuk meraih akhirat.
alladhi yamurru baina yaday rajul, seseorang yang lewat, yamurru, di mana dia lewat? Baina yaday rajul, antara dua tangan orang, maksudnya di hadapan seseorang. Wa huwa yusalli, padahal dia orang itu sedang salat. Orang yang dia lewati itu sedang salat. Amdan, hakadan, dia melewati sengaja. Ya tamanna, bercita-cita, berangan-angan ia orang lewat di depan orang solat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, annahu syajaratun yabisatun, sesungguhnya seseorang hanya sepotong kayu yang sudah kering. Dia berharap sesungguhnya dia hanya sepotong kayu yang kering. Dia berharap hanya menjadi sepotong kayu yang kering, karena melihat besarnya dosa lewat di depan orang sholat. Semana dengan firman Allah yang berbunyi, ya laitani kuntu turaba, berharap orang kafir itu jadi tanah. Allahu fi thalath, bermain itu dalam tiga hal. Allahu boleh bermain cuma dalam tiga hal. Satu, ta'dibi farasik, melatih kudamu. Ini lahwu yang dibenarkan atau dianjurkan oleh agama, melatih kuda. Yang kedua, romika bikausika, melemparnya kamu dengan busurmu, memanah. Nah, kemarin semangat memanah 1 bulan, 1 bulan saja. Sekarang masih ada semangat mana? Hitori, mana panahnya? Hah? Lupa? Nah, itu di rumah panahnya. Semangat beli busur panah, tapi nggak pikir beli anak panah. Itu di rumah busurnya doang. Sehingga saking susahnya mendapatkan anak panah itu, 3 orang masuk surga karena 1 anak panah. Ini kalau antum memendali profesi itu bagus juga. Pembuatnya, penyediaannya, dan pemakainya. 1 butir anak panah, 3 orang masuk surga. Kemudian yang ketiga, mula abatika ahlika, mula abatika ahlaka, mula abahnya kamu dengan keluargamu. Itu terjemahan umum, enggak boleh dirincikan. Tafaku udah paham, Tafiz enggak usah paham. Al-lailu khalqun min haqqillahil azim, malam itu adalah makhluk dari makhluk Allah yang besar. Ini hadis kayaknya simple, tapi hadis berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana yang dewasa? Nah, Abid, gelapnya malam itu apakah cahaya matahari yang tidak ada, atau itu adalah ciptaan Allah yang betul? Misalnya nih, ada satu dunia ini sedang lebih kecil saja, ruangan rumah, hidup lampu terang, matikan lampu, datang gelap. Gelap itu kenapa gelap? Karena mati lampu? Ya, bukan. Gelap itu bukan karena mati lampu, tapi gelap itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dan muncul ketika lampu mati, bukan karena mati lampu.
Maka di sini ada perbedaan kita akidah Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Ketika ini contohnya nih. Ini cahaya, ini tangan, ini ada bayangan. Bayangan yang ini apakah diciptakan oleh Allah ataukah terjadi secara otomatis karena terhalangnya cahaya? Hah? Abrar? Diciptakan oleh Allah. Karena kalau sekiranya ada secara otomatis, berarti ada makhluk yang ada dengan sendirinya. Ini nggak boleh ada, mustahil. Nah, hadisnya ini, malam itulah makhluk dari makhluk Allah yang besar. Jadi gelapnya malam, malam disebut malam karena dia gelap. Gelap yang ada di malam hari bukan karena matahari tenggelam, tapi karena memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-lailu wan nahar matiyatan. Malam dan siang adalah dua kendaraan. Parkubuhuma, tunggangi oleh kalian kedua-duanya. Balaghan ilal akhirah, hakadan menyampaikan ke kampung akhirat. Malam dan siang dua kendaraan dan siang, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, dengan amalan yang mengantarkan kita ke akhirat. Akhirat yang ke surga, yang ke neraka. Masya Allah. Sehingga perbanyak niat-niat kebaikan termasuk dalam hal-hal yang mubah. Nah, makan, sarapan pagi, niatnya untuk kebaikan. Olahraga, niatnya untuk kebaikan. Supaya semua waktu-waktu yang kita pakai itu membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, selesai huruf lam. InsyaAllah besok yang huruf mim. Berapa huruf lagi tinggal? Mim, waw, nun, ya, 5 lagi, 4. 4 huruf lagi.